sampai saya kehilangan keluarga, diceriin sama anak, Diceriin sama istri, anak tidak mau deket, keluarga tidak ada yang mau menerima, pokoknya semua masa bodoh, lu mau mati di luar apa terserah. Nah, ini pas banget ya tadi kita ngomongin rehab nih. Kayaknya Dokter Tirta punya temen nih ya. Iya, jadi kita ajak ngobrol ya. bener dok, bagus tuh. Jadi ceritanya saya itu punya Spri, kenalnya dulu gara-gara sama-sama jualan sepatu. Setelah mengulik histori, ternyata dia tuh pernah pakai di tahun 90-an hampir 9 tahun. Dia bisa bersih. Kan dulu ada orang bilang, orang pernah pakai itu nggak akan pernah berubah. Spri gua udah bebas. Nah, bebas bukan bebas bui ya, maksudnya bebas dari make. Nah, kita kalau lebih lanjutnya daripada ceritain, intinya dia sempat di titik terbawah, diusir keluarganya berantakan, tapi bisa berubah sekarang jadi jual sepatu, brand lokal. Nah, kita langsung aja ntar panggil orangnya, namanya Babang Ucok. Babang. Cok, sini Cok. Oke. Hai. Kok ramah, biasa ngegas. Bang Ucok. Ini orang Lampung, Jawa, Medan, campur-campuran tapi di Medan. Asli dari Medan, kelahiran Medan. Bang Ucok berarti ya manggilnya ya. Oke, sekarang udah gabung sama kita Bang Ucok ya. Mungkin tadi udah disebutin juga sama Dokter Tirta bahwa Bang Ucok ini adalah asisten dari Dokter Tirta ya, yang mau berbagi kisahnya nih tentang bagaimana narkoba menghancurkan hidupnya, dan gimana boleh lebih lanjut diceritakan karena kita penasaran ya Dokter Hari. Iya. Jadi awal mulanya dari tahun 93 saya itu udah memakai narkoba. Mulai dari ganja, rohipno, roce, sabu, ekstasi, putau, itu udah sempat saya rasain semua. Semua varian ya. Udah semua saya rasain. Jadi saya mencoba untuk di 2011 saya menikah. Saya berpikir ya dengan menikah rumah tangga atau kita bisa lebih baik lagi. Dan ternyata itu tidak merubah dari semuanya. Tetap saya di dalam pusaran sampai saya kehilangan keluarga, diceriin sama anak, diceriin sama istri, anak tidak mau deket, keluarga tidak ada yang mau menerima, pokoknya semua masa bodoh, lu mau mati di luar apa terserah, kalau lu masih make. Nah di situ saya di 2015 saya hijrah, saya pergi ke Palembang. Tapi itu belum ke rumah adik saya. Karena itu kan adik saya ada di Palembang, tapi saya belum berani ke rumah dia. Karena apa? Karena dia ultimatum ke saya, kalau kau masih make, kau jangan tinggal di rumahku. Kalau kau masih make, tapi kalau kau memang mau niat bersih, ayo, kau mau berobat kemana, aku obatin. Kau mau masuk rehab di Lido, aku biayain, atau kau mau masuk pesantren kemana, aku biayain. Di situ saya 1 minggu di dalam rumah kos yang cukup kecil, yang tidak punya apa-apa sama sekali. Di dalam itu cuman pemanas air doang, kompor kecil sama rice cooker kecil. Di situ saya berpikir, oke, aku siap. Nah 2015 saya dikirim ke kampungnya, itu dia di kampungnya itu di daerah Batu Raja, itu nama tempatnya Lengkiti, nama kampung itu Lengkiti, itu di bawah kaki gunung yang sama sekali tidak ada sinyal handphone. Tidak ada, untuk TV aja juga kita jam berapa ya, jam 6 malam kita baru bisa menikmati listrik. Itu di tahun 2015. 2015. Ini makainya udah berapa tahun tuh? 24 tahun. 93 sampai 2015. 22 tahun pakai. 22 tahun saya memakai. Dan alhamdulillah 2016 saya bisa menyatakan diri saya bersih dari narkoba. Sampai sekarang. Boleh dicek urin, cek rambut, semua cek darah, monggo. Siap Dokter Hari cek. Oh siap dicek ya. Bisa. Alhamdulillah saya Bang Ucok bersih. dulu pernah ini juga nggak, selain make misalnya tadi ngedar atau jualan narkoba gitu? Wah itu udah sering mas. Oh sering juga iya. ya? Sering Dulu juga. saya kalau pengen main-main ke Batam, saya nggak punya duit, saya cuma cukup bawa ganja 6 kilo, saya pergi naik kapal Pelni, udah. Saya jual ganja di Batam, uangnya habis tuh buat gitu lagi, habis duit saya balik lagi ke Medan. Seperti itu aja kehidupan saya, seperti dulu, nggak ada. Jadi intinya si Ucok ini emang bekerja sama untuk edukasi, dan untuk di beberapa bagian dia kadang berpura-pura transaksi sebagai membantu tugas polisi saat itu. Jadi dia sudah santai-santai aja diincar banyak orang, karena yang membuat dia berubah tuh dulu pernah curhat adalah
anaknya sempat nggak mau ketemu. Nggak mau. Nah di situ kan kepukul ya, seorang Betul, ayah nggak ayah. bisa ditemuin anak tuh akan Sampai anak itu bilang ke saya loh, kalau papa masih nyabu, jangan telepon-telepon kami. Umur berapa kalau boleh tahu Itu anaknya? umurnya dia masih sekitar 6 tahun. Wow, Sekarang 6 udah tahun. Dia sudah tahu. Sudah. Udah, kalau papa masih nyabu, jangan telepon kami. Papa nikmatin aja dunia papa. Iya. Itu mereka itu cukup Jadi membuat tamparan wah, terbesar. ternyata saya satu nangis loh setiap malam itu saya nangis loh. Saya biasa meluk anak gitu kan, jauh dari anak seperti itu. Nah, saya merinding. Aduh. Di situ yang membuat saya tuh saya harus sembuh. Saya harus sembuh. Dan saya tetap sampai sekarang ini, sampai saat ini saya tetap berjuang untuk nyelamatin generasi bangsa. Ingat, siapapun lu, kalau emang lu mau ngerusak, gua sikat. Nah, itu karena itu udah Dia sikat, karena dia dia nggak pernah peduli. ngerasain. Udah pernah ngerasain semuanya Ya. ya, dari make, ngedar, Iya. jualan tuh Lu udah jangan semua sampai ya. hancur, bro. Dan ternyata penyebab utamanya itu orang sikat. kalau bisa kan ada orang bilang orang kalau udah bertobat make dia bisa berubah make lagi walaupun Balik udah lagi. rehab. Ya. Bisa karena Lingkungan. apa? Lingkungan. Lingkungan. Itu Tinggalin lingkungan lu. itu Tinggalin. toxic masculinity Tinggalin. dan toxic lingkungannya. Tinggalin lingkungan lu. Nggak usah lagi lu tuh nggak baik. Bener-bener nggak baik. Habis semuanya. Saya sampai kehilangan bapak pada saat itu, dia jantungan ngeliat saya. Waduh, gimana dia nggak panik ya? Setiap saya datang ke rumahnya selalu bawain ganja. Setiap datang ke rumahnya di Pekanbaru selalu bawa ganja. Orang tua mana yang nggak jantungan ngeliatnya? Udahlah nak, nggak usah lagi seperti ini gitu. Jadi nggak ada gunanya lah. Ayo teman-teman yuk semuanya, adik-adik semuanya berhenti, stop. Mending kita ikut membantu peran aktif polisi, peran aktif BNN, di mana ada laporkan. Tapi terkadang setiap ada masyarakat yang mau melaporkan, ada juga oknumnya yang nakal. Nah, itu yang kita Nah, itu bagaimana kan gitu kan. Nah, jadi simpatik masyarakat itu terhadap Berkurang. oknum itu 50-50 loh, Mas. 50-50 ya. Bener kan? Iya. Tapi kalau emang bener-bener nih dibuka call center, BNN, Polda, Polsek nih. Kalau emang ini bener laporin, ditindak. Nah, jadi bener-bener kita jangan kasih ruang buat mereka. Sedikit pun jangan kasih ruang lagi sudah buat mereka. Mereka ini sudah cukup menghancurkan. Sama seperti COVID. Kalau ibarat saya sama seperti iya, COVID. narkoba tuh kayak COVID, Kayak cuman COVID, ya. bedanya ini ada bentuknya. COVID nggak cuma bentuk virus, cuman dia menghancurkan penyakit, menghancurkan organ. Kalau narkoba tuh menghancurkan pelan-pelan. Habis. Dan bukan hanya raga, duit. Kita nggak punya generasi lagi yang bisa Dan, kita banggain. dan yang untung tuh bandar. Benar. Di mana-mana mau judi kayak mau Iya. narkoba itu yang untung bandar. Bandar. Pengedar sama pengedarnya masuk bui. Masuk bui. Terus pemakainya juga pasti masuk bui kalau nggak rehab. Bandar Iya. emang kemana-mana. Pasti. Mana-mana, iya. Jadi memang kalau saya sih mati emang. Mati. Mati. Tapi nggak juga, Bos. Yang di Banten, yang di Bandung ini Mana? bisa lolos dari hukuman Nah, mati. itu yang saya kecewa Nah, itu. gimana? Coba. Itu Iya kemarin kan? dia bersuara keras loh. Bersuara keras. Iya. Ingat, Tadi oknum-oknum tadi itu ya. Lah, jaringan Surabaya memasukkan narkoba ke Sumatera Selatan. Itu namanya jaringan Lito CS. Oh, Mas bisa apa lihat loh? itu, Mas bisa lihat itu nanti di apa. Mereka ini ada 9 orang. Udah 8 orang diponis MA hukuman mati dan 1 orang seumur hidup. Mereka cuma membawa 80 kilo Itu dari Surabaya ke Sumsel. ke Sumsel, Jaringan ke Leto. Palembang, jaringan Lito CS. 80 kilo mereka dihukum mati. Nah, ini 821 dan 402 kilo hanya dapat hukuman 20 tahun. Oke, dia mendapat hukuman 20 tahun. Dia dapat fasilitas di sel, dia bisa ngendalin lagi dari dalam Nah, itu yang kita takut. untuk keluar. Terus gimana ini bisa jerah? Iya. Ayo Pak Mahfud ND, Pak Jokowi, tolong Pak direvisi kembali hukuman hakim yang menjatuhkan mereka 20 tahun. Saya minta tolong Pak untuk Mati. menyelamatkan generasi ini Pak. Nah, itu kalau kita emang keras. Iya, benar. Tapi benar. penasaran, Ayah penasaran deh yang jadi triggernya Bang Ucok pada 24 tahun bukan waktu yang sebentar Bukan. dalam menggunakan narkoba. Nah, Iya. ketika pertama kali kecemplung, kenapa di Bang Ucok kok bisa kecemplung Lingkungan. Nah, terus Lingkungan saya. selama di lingkungan itu selama 24 tahun, apakah di 24 tahun itu Bang Ucok belum ketemu sama lingkungan yang benar-benar emang benar mengangkat Bang Ucok dari lembah hitam itu? Wah, kalau di Medan itu semua ada Mbak. Mbak mau jalan kemana aja, Setiap sudut. setiap sudut. Dan sekarang setiap sudut kota Medan itu dulu yang saya tahu lebih susah nyari ganja daripada nyari sabu. Kamu punya uang 50.000, kamu bisa nyabu.
50.000 doang kamu bisa nyabu. Masa Jadi ya? kita untuk berhenti narkoba ini, kalau tidak dipenjara, mati. Udah, itunya. Betul. Kalau nggak dipenjara, mati. Kalau keluarga berantakan mah, itu mah biasa mungkin buat mereka kan. Karena masih bisa hidup nih. Tapi kalau dia sudah dipenjara, tapi di penjara pun juga bisa make. Iya, benar. Gimana? Iya. Paling ujungnya mati. Nah, makanya lingkungan. Lingkungan. Balik lagi ke lingkungan. Nomor satu lingkungan. Setinggi apapun sholat lu, setinggi apapun zikir lu, setinggi apapun niat lu buat untuk baik, tapi kalau lingkungan lu keluar rumah, masih di bawah pohon, orang pada bakar sabu, lu bakalan tergoda lagi, men. Lu bakalan tergoda lagi, men. Benar. Waktu Dokter Tirta ketemu sama Bang Ucok nih nggak ada perasaan takut gitu? Ngapain atau orang pegawai ini? saya dari 2013 preman semua. Emang Loh, percaya ya banyak. pegawai saya tuh Susan Cash 185 orang, separohnya itu mantan preman, 4-nya aja udah pernah dibui. Udah biasa ketemu orang kayak gitu. Jadi kan kadang-kadang orang kan misalnya ketemu sama yang Enggak. mantan pemakai gitu Nggak ya takut. kan nggak percaya gitu. Nggak takut, Nggak makanya takut kalau ya. lihat di medsos ada orang yang hate speech, nantang berantem, ya elah bro. Kita ketawain itu. Kita ketawain, anak Kita buah ketawain. Susan Care semuanya mantan 40% mantan preman. Bosnya dia apa-apain, lu tahu. Apa ya? Kita ketawain. Makanya kalau di medsos itu kita biasa aja. Kenapa? Karena pegawai saya itu orang-orang yang mau berubah dan saya udah tahu kelamnya mereka kayak apa. Gitu loh. Saya hanya memfasilitasi, kenapa? Karena pada waktu kuliah di kedokteran, kita kan diajari ada yang namanya ODA, orang dengan HIV/AIDS, ODA. Ada juga orang-orang LGBT, ada juga orang-orang pemakai. Nah, mereka ini ketika asimilasi di defend, karena asimilasi di defend, mereka jadi kembali lagi. Paham kan? Kenapa mereka pakai lagi? Soalnya ketika program asimilasi, warga tuh defend. Nah, karena saya memberi kesempatan, mereka nggak pakai lagi. Gitu caranya. Ya, menyediakan lingkungan yang baik ya. buat Iya, mereka ya. makanya kalau kita bilang para pemakai yang nonton ini, saran saya sih stop. Stop lah. Stop. Nggak ada guna. Karena kamu tuh ngebuat tidak keren. Tidak keren. Nggak keren. Nggak ada keren. Nggak keren. Berhenti. Kalaupun kamu keren, kamu tuh hanya ngebuat bandar kayak raya. Iya. Itu. Kalau mau terlihat keren ya tunjukin prestasi aja. Prestasi ya. Iya. Prestasi. Gitu. Prestasi Dan untuk- kalaupun ini saran nih, dan ini saran dari Bang Ucok juga dulu Bang ngomong. Kalau kamu pembeli tetap sebuah obat dan kamu tiba-tiba ngilang, kamu tuh kalau nggak mati karena obat, mati karena bandar. Kata bandar. Yo, bandarnya takut dong kalau dia cepu. Iya, ya nggak? iya. Kamu tuh kalau pakai terus, kamu kan disandra terus sama mereka. Iya. Sekali aja stop order, kelar kau nyawa. Itu ya jadi bahaya. Jadi Iya. hati-hati aja gitu. Jadi kalau bisa stop dan nggak ada yang keren. Nggak ada yang keren. Tidak ada kata-kata terlambat untuk berhenti. Dan ingat, ini Tidak ada. pada waktu awal tahun, Tidak ada. saya pernah ketemu sama Pak Fadil Kapolda. Stafnya bilang, ini nggak main-main baru drugs ya. Mau itu artis, mau itu pejabat, disikat semua. Sikat semua ya. Iya. Ini ingat loh, tokoh nasional aja kesikat kemarin. Salah satu, 2 orang suami istri. Barusan 2 minggu lalu artis yang katanya musisi terkenal di sebuah gunung, tangkap juga. Jangan sampai itu tokoh aja kena, apalagi kamu itu. Iya. Nah, gitu. Jadi tidak ada yang dilindungin. Laporin aja. That's it, Bos. Dokter Hari kayaknya bakalan butuh berepisode ya kalau Iya, ngomongin ya, soal nggak habis-habis narkoba ini. ngomongnya ya. Bener. Iya, cuman ya kita minta konsisten itu ya, Bang. Komitmen ya. aja kita. Iya. Kita komitmen, kita siap melaporkan, tapi jangan, kalau kita kan oke, sudah biasa. Iya. Kalau teman-teman yang kasihan, mereka tuh takut ngelaporin karena yang dilaporin juga bebas, yang dia malah itu diincer. terkadang, ya. Itu yang Makanya kita kan saya takutin. sering itu di Instagram tuh saya buat, apabila ada info DM saya, tetap DM saya, tetap kerahasiaan itu saya jamin. Yang penting saya infokan saja ke saya, apabila ada di lingkungan kalian yang ya ada peredaran seperti ini, masyarakat di lingkungan tidak bisa mengambil sikap, selagi masih di wilayah Jakarta, di Medan atau di mana, hubungin saya. Saya bisa sikat itu dari sini. Saya bukan sombong, enggak. Tapi saya tetap komitmen perang terhadap narkoba. Saya nggak takut dengan bandarnya. Ayo kita fight bareng-bareng. Perang bareng-bareng ya. Ayo, harus. Kalau sendiri kita nggak akan bisa membantu kegiatan Polri, itu nggak akan bisa. Betul banget, betul. Peran masyarakat yang cukup dibutuhkan Polri untuk saat ini. Ya, Filipina bisa lah. Kita harusnya bisa. Tahu kan sehancur apa dulu negara itu karena narkoba. Narkoba. Karena kan dia paling dekat sama Cina kan. Cina. Oke, untuk penutup deh dok, boleh nih Dokter Tirta berikan pesan untuk masyarakat di luar sana, apalagi sekarang juga masih ada pandemi dok, terkait pandemi,
hidup sehat tapi pastinya Ini nggak loh, pakai ngedrug. kalau punya duit kan sudah bisa olahraga, badan sehat, atletis, yang suka juga kalian. Dan badan sehat itu bisa menjauhkan kita dari COVID. Contoh Deddy Corbuzier, ya kan dia sampai detik ini nggak kena COVID. Kenapa? Dia sendiri ngomong, dia rendah gula, olahraga, keker, ya kan? Nah badan sehat itu bonus. Daripada kalian pakai narkoba itu ngapain? Udah kurus, Nggak bisa tidur, nggak ya bisa saya makan. kurus tapi saya fit kan olahraga, udah nggak bisa kurus, keluarga berantakan. Iya kalau kaya raya, kalau kere, jual, nyolong lagi, dekat sama kriminal lagi. Nah udahlah, stop aja lah. Ya kan, apalagi di pandemi lah. Kalau nggak ada duit ya kerja. Ya jangan gengsi, ya kan malah jualin jadi pengedar, ya kan lah. Ingat lo, ini lagi gaungin war on drugs. Tidak peduli posisimu apa, kalau kamu ternyata ketangkap bawa BB, sikat bos. Sikat. Sikat ya dokter Ari. Sikat lah. Cuman paling ini nanti kita kelihatan yang unfollow Instagram saya. Berarti dia make. Berarti yang habis nonton video ini unfollow Instagram saya, terus ngata-ngatain saya, atau tiba-tiba cepulu apa lu? wah, ada orang terkenal tiba-tiba jauhin saya, make lu, make lu. Hati-hati lu. Hati-hati lu. Udah terkenal tiba-tiba nongkrong sama gua, tiba-tiba takut, make lu. Oke, thank you Dokter Tirta, Bang Ucok, juga Ayah sama Dokter Hari pamit ya. Tetap salam sehat tanpa narkoba. War on drugs.